Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya habiba ilahil alamin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Assalamualaikum ya qurrata aini rasuli rabbil alamin. Assalamualaikum ya sayyidai syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala al-a'immatil hadin al-mahdiyin. Assalamu ala jami' anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya berangkat ke sini, seperti biasa juga acara saudara-saudara, saya buka WhatsApp, dan berita yang pertama saya lihat di Bekasi, seorang anak muda dibakar hidup-hidup dalam sebuah pertengkaran di antara anak-anak muda. Yang dibakarnya sebetulnya hanya seorang supir angkot, dan pertengkarannya pertengkaran yang biasa saja yang sering terjadi katanya di daerah itu, apalagi di penghujung malam. Bekasi adalah juga tempat ketika pernah seseorang singgah di masjid untuk melakukan sholat, tetapi begitu keluar dari masjid, ia dituding sebagai pencuri amplifier. Diketahui bahwa tuduhan itu sangat tidak beralasan, dan bahwa amplifier yang dimilikinya adalah memang pekerjaan dia memperbaiki amplifier. Dia mati dengan sangat mengenaskan, karena bukan saja ia ditimpuk dengan batu besar, ia dibakar juga hidup-hidup. Dengan segala penghormatan saya kepada kalau ada orang tua yang berasal dari Bekasi. Bekasi adalah sebuah kota yang direncanakan untuk menegakkan syariat Islam. Kalau kita masuk Bekasi, segera kita dengar suara pembacaan ayat Al-Quran terus menerus dari perempatan jalan. Para pemimpinnya adalah tokoh-tokoh politik Islam. Dan di situ saya pernah membantu beberapa orang anak dari Tanjung Priuk untuk membayar biaya di pesantren dia di satu daerah di Bekasi. Pesantren itu juga terkenal tidak mau menaikkan bendera merah putih, malah membakar bendera merah putih, melarang upacara bendera. Saya berpikir, apa yang terjadi kepada anak-anak muda di Bekasi, padahal mereka hidup dalam lingkungan Islam? Mengapa muncul orang-orang yang dengan keras mau menegakkan ajaran Islam? Saya berpikir karena Islam yang sayangnya paling populer sekarang ini di lembaga-lembaga pendidikan Islam disebut orang dengan Islam garis keras atau radikal. Ini jadi laporan WhatsApp hari ini. Saya dapat WhatsApp juga dari Malaysia yang pernah mengunjungi sekolah kita semua. Dia menerima satu laporan penelitian dari Harvard University bahwa anak-anak yang dididik dalam hidup beragama sejak kecil itu di Amerika, di negara-negara Eropa, mereka nanti dewasanya lebih sehat, lebih sedikit melakukan kelakuan yang buruk, lebih terhindar dari narkoba. Itu musuh anak-anak muda di zaman modern. Itu laporannya dengan gembira dilaporkan kepada saya. Tetapi saya jawab, agama macam apa dulu itu yang mereka terima? Kalau agama yang sekarang ini pada mayoritas sekolah di Indonesia ditanamkan adalah agama yang menyebarkan kebencian, agama yang mencintai pembunuhan,
agama yang menyebarkan muka masam, agama yang sangat bersemangat untuk menimbulkan kerusuhan. Kalau agama itu yang ditanamkan sejak kecil, kita akan menghasilkan anak-anak yang membantah orang tuanya. Ini seperti siaran warta berita. Satu berita lagi yang mengenaskan, seorang anak membunuh bapaknya karena bapaknya tidak mau dibangunkan pada waktu subuh. Anaknya membangunkan bapaknya tidak mau, dibunuh oleh anak itu. Wah, ini, dan itu terjadi di Indonesia. Dahulu saya pernah berada di Australia dan tinggal di rumah seorang kawan yang mendidik agamanya sejak kecil. Anaknya disuruh menghafal Al-Quran. Pada waktu subuh mereka dibangunkan, dan malah anaknya itu yang membangunkan. Saya ingat saya itu tamu terhormat di rumah itu. Cuma karena rumah di Australia itu tidak bisa menampung banyak orang seperti rumah saya, jadi saya tidur di bawah aja, dihampari karpet. Dan pada waktu subuh ini kepala saya ditendang-tendang subuh oleh anak di rumah itu. Itu anak yang sangat soleh dalam ukuran sholat subuh. Tadi janji alumni itu, ukuran kita itu apa ya? Ukuran kita itu amal soleh, akhlak yang baik. Kita mengukur orang itu dari akhlak yang baik, bukan saja dari rajinnya sholat subuh. Itu bahkan ini nih tamu saya yang terhormat, dan saya bukan terhormat di rumah dia saja. Menurut saya sangat terhormat di seluruh dunia, saya kira. Tetapi saya ditendang-tendang kepala saya, dan dia merasa itu beramal soleh karena membangunkan orang untuk salat subuh. Nah, saya mendirikan sekolah ini dan beserta kawan-kawan ingin melahirkan anak-anak yang berakhlak yang baik, yang menjadi ukuran kesolehan itu bukan rajinnya sholat subuh. Itu kewajiban sholat subuh itu yang harus kita laksanakan. Sama seperti ukuran baiknya murid di sekolah bahtera, ukurannya itu bukan bayar uang sekolah. Walaupun bayar uang sekolah itu kewajiban, tidak bisa ditegakkan sekolah ini tanpa bayar uang sekolah. Mohon maaf, ini tidak menyindir siapapun, tapi itu kewajiban, bukan ukuran anak sekolah yang baik. Ukuran yang baik adalah prestasinya di dalam belajar, akhlaknya yang baik. Saya ingin di tengah-tengah gelapnya kelompok yang memanfaatkan Islam untuk melakukan tindakan kekerasan, lahir anak-anak muda nanti yang membawa bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan bendera la ilaha illallah itu, tapi membawa bendera akhlak yang baik, prestasi yang tinggi, menjadi anak yang unggul dalam bersaing. Saya baru dengar dari Ustadz Miftah bahwa di Bandung ini ada anak lulusan Mutahari yang menjadi jago sistem informasi yang mendunia. Dalam urusan komputer dia mendunia. Kemarin Ibu Nina bercerita tentang anak generasi pertama dari SMP Bahtera, anak Ibu Nina. Dia menjadi seorang inventor, menjadi seorang yang kreatif, yang menemukan beberapa aplikasi baru, beberapa penemuan-penemuan baru. Kita nanti mengukur anak-anak Mutahari, ibu-ibu dan bapak-bapak, jangan ukur anak Mutahari dari ukuran-ukuran yang lain. Ukuran agama kita ialah akhlak yang baik. Anak-anak kita memang dipersiapkan untuk berakhlak yang mulia. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak, satu saat nanti bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua akan bersyukur memasukkan ke sekolah Mutahari yang dipandang sesat itu, memasukkan anak-anaknya ke sekolah Mutahari dengan jumlah yang kecil aja ini. Saya lihat perempuannya tadi cantik-cantik semua, dan insya Allah berakhlak yang baik. Kalau kata ibu-ibu yang suka ke salon, kata yang penting itu bukan kecantikan luar, tetapi inner beauty, kecantikan dari dalam.
Walaupun ibu-ibu itu menghabiskan duit banyak di salon, bukan untuk inner beauty. Nah, putri-putri ibu insya Allah akan menjadi perempuan-perempuan, bukan saja imro'atun solihah seperti kampanye para kaum radikal, tetapi perempuan-perempuan yang menampakkan inner beauty karena akhlaknya yang mulia. Pertama kali juga ketika kita mendirikan SMA Mutahari sebelah sana, kemudian sekolah-sekolah yang lainnya, pusat perhatian kita pada akhlak yang mulia. Dan nanti sekali lagi ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua akan bersyukur bahwa mereka telah memasukkan anaknya ke sekolah bahtera. Di antara doa-doa yang saya masukkan di dalam setelah salat saya atau pada waktu-waktu ibadah saya berdoa untuk semua anak-anak mutahari yang buat saya adalah anak-anak saya sendiri. Ada orang mengatakan ada anak biologis dan ada anak spiritual. Putra-putra bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di SMP, SMA, Sekolah Cerdas Mutahari dan SMP Mutahari di tempat yang lainnya adalah anak-anak spiritual saya yang kemuliaannya ditandai dengan akhlak yang baik. Kalau kalian ditanya nanti tentang agama macam apa yang diajarkan di sekolah kalian, kalau ditanya agamanya agama apa, katanya agamanya agama Syiah atau agamanya agama sesat. Yang sekarang alhamdulillah kesesatan itu dijadikan jualan, baik untuk dagang sekolah juga untuk dagang politik. Jawablah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya. Jadi satu hari ada orang datang menemui Rasulullah, dan dari bagian depan ia bertanya, "Ya Rasulullah, apa agama itu?" Nabi berkata, "Agama itu akhlak yang baik." Lalu ia menarik tangan Rasulullah dari sebelah kanan. "Apakah agama itu?" "Agama itu akhlak yang baik." Dia tarik lagi Rasulullah ke sebelah kiri. "Apa agama itu?" "Akhlak yang baik." Dan orang itu kemudian loncat ke depan. "Apa agama itu?" katanya. Kata Rasulullah, "Kau tidak juga mengerti agama itu akhlak yang baik." Dan sebagai contoh kata, "La taghdab," janganlah engkau menjadi orang yang pemarah. Kemuliaan seorang muslim diukur dari akhlaknya. Kalau juga belum mengerti akhlak itu, kata Rasulullah, lihat misalnya apakah dia orang yang pemarah, yang mudah tersinggung, yang menyebarkan kebencian, yang menimbulkan permusuhan, yang menggalakkan kerusuhan. Itu contohnya. Kalau itu dilakukan, itu berarti dia tidak beragama. Karena beragama adalah kemampuan mengendalikan hawa nafsunya dalam situasi apapun. So, kalau kalian ditanya ini apa agama yang diajarkan di sekolah kalian? Agama itu adalah akhlak yang baik. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku semata-mata diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dan beliau tegaskan dengan kata hanya, innama, hanya. Aku ini semata-mata diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dan siapa saja yang akhlaknya mulia, walaupun kafir sekalipun, adalah kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa saja yang berakhlak buruk, yang menyebarkan kebencian, yang mengumbar kemarahan, yang menggalakkan kerusuhan, adalah musuh-musuh Rasulullah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.